Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil makalah kami. Sebelumnya saya Nur Hamidah dan rekan saya Lia Maulida. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Manajemen Investasi Bank Syariah. Langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian investasi. Investasi merupakan kegiatan menyisihkan sebagian dana untuk ditempatkan pada sarana investasi dengan harapan dapat memetik nilai ekonomis di kemudian hari. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, investasi adalah penanaman uang atau penanaman modal dalam suatu perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Investasi dilakukan oleh manusia dalam masa sekarang dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu investasi yang dilakukan pada aset keuangan, dan yang kedua investasi yang dilakukan pada sektor real. Investasi yang dilakukan dalam aset keuangan dilakukan pada pasar uang seperti pada sertifikat deposito, surat berharga pasar uang, dan pada instrumen saham, obligasi, dan produk derivatif lainnya di pasar modal. Sedangkan investasi yang dilakukan dalam bentuk aset real dapat dilakukan dalam bentuk pembangunan pabrik, pengembangan lahan, perkebunan, dan pertanian. Kemudian ada beberapa motif mengapa seseorang itu melakukan investasi. Yang pertama, untuk mendapat kehidupan yang lebih layak. Yang kedua, mengurangi tekanan inflasi. Yang ketiga, sebagai usaha untuk menghemat pajak. Kemudian yang B. Yang B ada konsep investasi syariah. Konsep investasi syariah dalam ajaran Islam diwujudkan dalam bentuk non-finansial yang berimplikasi terhadap kehidupan ekonomi yang kuat. Seperti yang terkandung dalam Quran Surah An-Nisa ayat 9. Ayat tersebut menganjurkan untuk berinvestasi dengan mempersiapkan generasi yang kuat, baik dari aspek intelektual, fisik, maupun aspek keimanan, sehingga terbentuklah sebuah kepribadian yang utuh dengan kapasitas yang memiliki akidah yang benar, ibadah dan dengan cara yang benar, memiliki akhlak yang mulia, intelektual yang memadai, disiplin atas waktu, dan bermanfaat bagi orang lain. Dalam ajaran Islam, yang perlu diperhatikan jika kita melakukan investasi adalah yang pertama, investasi yang dilakukan harus bebas dari unsur riba. Riba merupakan kegiatan untuk menambah harta yang dimiliki oleh manusia dengan cara membuat harta yang tadinya tidak ada menjadi ada. Yang kedua, yaitu terhindar dari unsur gharar. Yang ketiga, terhindar dari unsur judi atau maisir. Yang keempat, terhindar dari unsur haram. Kemudian yang kelima, terhindar dari unsur syubhat. Kemudian yang C, tujuan manajemen investasi pada bank syariah. Manajemen perusahaan ataupun lembaga keuangan perbankan melakukan investasi adalah untuk menghasilkan sejumlah dana, meningkatkan kesejahteraan investor, dan menekan terjadinya loss pada perbankan sehingga profit yang didapatkan lebih maksimal dan halal. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Nur Hamidah. Yang saya jelaskan ada pendekatan dalam pembiayaan investasi bank syariah. Jadi ada beberapa pendekatan dalam pembiayaan investasi terkait dengan mekanisme atau prosedur dengan menggunakan prinsip 6C. Apa-apa saja? Yang pertama ada karakter, analisis mengenai watak berkaitan dengan integritas dari calon nasabah pembiayaan. Dan yang kedua ada kapital. Apa kapital ini? Kapital ini perbandingan antara besarnya pembiayaan dari lembaga dengan besarnya modal sendiri yang dapat disediakan nasabah. Yang ketiga ada capacity. Capacity ini
penilaian terhadap calon nasabah pembiayaan dalam hal kemampuan memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian pinjaman. Yang keempat ada condition of economy. Condition of economy ini faktor bisnis yang berada di lingkungan sekitar lokasi usaha. Yang kelima ada kolateral, yaitu barang-barang yang diserahkan peminjam kepada lembaga sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterimanya. Dan yang terakhir ada constraints, yaitu faktor hambatan berupa sosial psikologi yang ada pada suatu daerah atau wilayah tertentu yang menyebabkan suatu proyek tidak dapat dilaksanakan. Jadi dari 6 di samping 6 yang saya jelaskan itu, yang perlu diperhatikan juga dalam manajemen investasi di perbankan syariah adalah dengan menggunakan prinsip 6A. Apa-apa saja, yaitu yang pertama ada analisis aspek yuridis bertujuan untuk meneliti ketentuan-ketentuan legalitas dari usaha yang akan memperoleh bantuan pembiayaan. Yang kedua ada analisis aspek pasar dan pemasaran bertujuan untuk meneliti kemungkinan pasar yang akan diraih. Yang ketiga ada analisis aspek teknis bertujuan untuk menilai seberapa jauh kemampuan pengelola usaha dalam mempersiapkan dan melaksanakan usaha tersebut. Yang keempat ada analisis aspek manajemen bertujuan untuk menilai kemampuan dan kecakapan dari manajemen dalam menjalankan bisnisnya. Yang kelima ada analisis aspek keuangan bertujuan untuk menilai kemampuan dan kecakapan dari manajemen usaha dalam bidang keuangan. Dan yang terakhir ada analisis aspek sosial ekonomi bertujuan untuk menilai sejauh mana usaha yang akan dibangun dan dibiayai memiliki value added yang tinggi dilihat dari sudut pandang sosial maupun makroekonomis. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit kebijakan investasi dalam bank syariah sebelum melakukan investasi. Jadi kebijakan investasi bank syariah sebelum melakukan investasi itu, perbankan syariah tentunya harus mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu pertama ada aspek rentabilitas. Yang kedua ada aspek likuiditas. Pada aspek likuiditas ini, bank syariah harus menyediakan dana untuk kepentingan nasabah lainnya. Tujuannya adalah jika pemilik dana membutuhkan dana pada suatu waktu, maka bank syariah dengan segera dapat memberikan dana yang dibutuhkan pemilik dana lainnya, sehingga pelemparan dana tetap disediakan dana yang diperkirakan akan dibutuhkan nasabah. Yang ketiga ada spreading risk. Yang keempat adalah skala prioritas. Prioritas utama adalah sektor yang menghasilkan keuntungan terbesar dengan risiko terkecil, misalnya transaksi jual beli. Pada pembiayaan ini kecil risiko disebabkan adanya syarat berupa jaminan pokok yang berupa barang yang dibiayai.